Oke teman-teman kami sekalian, hari ini saya punya sebuah mesin cuci front loading atau mesin cuci bukaan depan merek Daewoo kapasitas 7 kg dengan tipe DWD M8741. Nah, kita akan kupas tuntas mengenai mesin cuci ini. Jadi kondisinya sekarang ini mati total. Kita akan coba hidupkan. Tentu kita akan bagi dalam beberapa video supaya nanti tidak terlalu panjang. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana disassembly atau proses pembongkaran pada mesin cuci front loading kapasitas 7 kg dengan merek Daewoo ini. Nah, untuk proses pembongkaran kalian bisa awali dengan melepaskan dua buah skru yang ada pada bagian belakang. Kalian bisa lepaskan, kemudian kalian tarik ke belakang sedikit. Nah, baru kalian angkat ke atas seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita akan membuka dispenser sabun ya. Jadi di sini ada tempat untuk meletakkan sabun ataupun deterjen sekaligus pewangi. Jadi ini kalau kita tarik begitu saja tidak bisa ya. Di sini ada locknya, ada penguncinya di bagian dalam seperti ini. Nah, untuk membukanya kalian harus tekan pakai ibu jari ke atas seperti ini. Kemudian, nah di sana itu ada locknya. Kalian harus tekan pakai ibu jari ke atas seperti ini. Baru dispensernya ini bisa kalian keluarkan. Nah, kita akan coba tekan, kemudian kita keluarkan, tarik keluar seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita akan melepaskan modul dari dudukannya. Di sini ada dua buah skru, kalian bisa lepaskan terlebih dahulu. Kemudian di bagian belakang ini ada soket-soket yang melekat pada bagian mainboardnya atau modulnya. Nah, ini kalian lepaskan terlebih dahulu. Jadi kalian tidak perlu khawatir, di sini setiap soket itu berbeda-beda. Jadi tidak mungkin salah dalam proses pemasangan. Ada yang 2 soket, ada yang 3 soket, ataupun ada yang 1 soket. Nah, untuk melepaskan pintu, kalian terlebih dahulu harus lepaskan pengikat karet di sini. Jadi kalian congkel saja keluar, kemudian kalian tarik. Nah, pintu ini dia diikat dengan 2 buah mur dan baut. Jadi di depan itu ada mur, di belakangnya itu ada baut. Kalian harus lepaskan dengan 2 buah kunci. Jadi kalian harus gunakan kunci pas atau kunci reng dan kunci T. Dan ingat, pintu ini tidak bisa langsung ditarik ya. Dia harus diangkat sedikit kemudian baru bisa dikeluarkan. Kenapa? Karena sistemnya sistem lock dia. Jadi di lock kemudian baru diikat dengan 2 buah mur dan baut. Untuk melepaskan sensor pintu ataupun door switch caranya cukup mudah. Kalian tinggal melepaskan 2 buah skru pengikat di sini. Cukup kalian buka saja, kemudian ingat kalian harus tahan di bagian belakang ya. Jadi kalau tidak ditahan nanti jatuh ke dalam, itu susah ngambilnya. Dan ini nanti kita harus lepaskan dulu soketnya. Jadi ada 2 buah skru di sini, kalian lepaskan dulu, kemudian kalian tarik keluar seperti ini. Nah, ini dia ada soket di bagian dalam, kalian harus lepaskan. Nah, jika kalian kesulitan melepaskan soket ini dengan cara ditarik, kalian bisa goyang-goyangkan ya ke atas ke bawah seperti yang saya lakukan ini. Karena biasanya kalau langsung ditarik ini sangat kuat atau sangat kencang. Jadi caranya kalian goyang-goyang seperti ini dan sensor pintu pun sudah bisa kita lepaskan. Nah, langkah berikutnya kita akan membuka cover body ya, bagian depan. Jadi cover body di bagian depan itu diikat dengan 5 buah skru. Jadi di bagian bawah sini ada 3, kemudian di bagian atas itu ada 2. Nah, kalian bisa lepaskan yang bagian atas. Nah, biasanya yang bagian bawah ini selalu berkarat. Kenapa? Karena sering terkena air, kemudian tidak pernah dibuka. Nah, di bagian bawah ini sering berkarat. Kalian bisa gunakan WD ataupun dengan cara lain. Nanti kita bahas di video yang lain bagaimana cara saya membuka baut-baut yang berkarat seperti ini. Nah, ini sudah kita lepaskan, kemudian kalian bisa langsung angkat cover body pada bagian depan ini. Nah, oke, setelah cover body bagian depan kita lepaskan, langkah berikutnya kita akan melepaskan motor drain atau pompa pembuangan. Nah, pompa pembuangan ini dia diikat dengan 3 buah skru di sini. Nah, kalian bisa lepaskan terlebih dahulu.
Kemudian kalian lepaskan untuk soket kabelnya. Nah, di sini ada 2 buah soket. Ini adalah soket input. Inputnya ini adalah AC220 ya. Jadi kalian bisa lepaskan seperti ini. Nah, oke, ini asisten pribadi saya. Dia sedang mengecek posisi baut. Nah, ini adalah asisten yang sangat pengertian ya. Nah, oke, lanjut, kita akan melepaskan soket-soket pada bagian bawah. Nah, ini ada soket heater ya. Jadi ini fungsinya sebagai pemanas. Ini soket-soket pemanas ya. Jadi kalau kita mengaktifkan mencuci dengan air panas, itu heaternya ini akan on. Nah, ini ada 3 buah soket di sini. Kabelnya warna biru dan warna merah. Nah, ini inputnya 220. Jadi kalian tidak perlu khawatir ini terbalik. Nah, di bagian tengah ini ada mur, diikat dengan mur 10 ya. Jadi ini untuk groundnya. Nah, ini kalian lepaskan 3 buah soket yang menuju ke heater ini terlebih dahulu. Nah, setelah kalian berhasil melepaskan semua soket yang ada di heater, kita berdirikan mesinnya. Dan langkah berikutnya kita akan melepaskan 3 buah bandul yang ada di bagian tabung ini. Nah, dua bandul berada di bagian depan, ini kiri kanan, dan bagian atas 1 buah. Nah, untuk melepaskannya kalian bisa lepaskan 3 buah baut di sini. 3 buah ini 3 buah ukuran 10 kalau tidak salah ya. Kemudian kalian lepaskan semuanya. Jadi bandul ini fungsinya untuk penyeimbang ya. Jadi ketika mesin berputar itu fungsinya untuk menyeimbangkan putaran. Nah, setelah kalian berhasil melepaskan soket di bagian heater, langkah selanjutnya kita akan melepaskan pemberat ya. Jadi ini pemberat terbuat dari seperti semen ya. Jadi ini fungsinya untuk menyeimbangkan putaran mesin pada saat dia melakukan spin ya. Jadi kalian bisa lepaskan, ada 3 buah pemberat di sini, sebelah kiri, sebelah kanan, kemudian pada bagian atas. Nah, untuk melepaskannya kalian bisa gunakan kunci T10. Jadi kalian bisa lepaskan 3 buah mur di sini. Nah, setelah pemberat atau bandul di bagian depan ini berhasil kita lepaskan, langkah berikutnya kita lepaskan bandul yang bagian atas. Nah, untuk yang bagian atas ini dia diikat dengan 4 buah mur. Jadi kalian juga harus lepaskan seperti ini. Jadi gunakan kunci yang sama, kunci T10. Lepaskan 4 buah mur pengikat yang mengikat bandul pada bagian atas tabung ini. Kemudian kalian bisa angkat pemberatnya keluar dengan cara menarik seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita akan melepaskan saluran air masuk. Jadi di sini diikat dengan 1 buah skru, kalian bisa lepaskan. Dan pada bagian ini juga ada karet saluran masuk yang mengarah ke tabung. Ini diikat dengan 1 buah klem. Kemudian di sini ada water inlet atau saluran air masuk, itu diikat juga dengan 2 buah klem. Jadi kalian bisa lepaskan. Kemudian langkah berikutnya kita akan ke bawah. Kita akan melepaskan shock absorber. Jadi di bagian bawah ini ada peredam getaran. Nah, peredam getaran atau shock absorber ini diikat dengan 1 buah pin seperti ini ya. Jadi kalian bisa tekan pinnya ini, pengunci atau locknya ini, kemudian kalian dorong atau kalian tarik ke belakang seperti ini. Nah, setelah ini berhasil, semua soket sudah kita lepaskan. Masih ada sisa motor, nanti kita lepaskan di luar bersamaan dengan tabungnya saja. Nah, langkah berikutnya kita akan keluarkan tabung ini dari bodinya. Nah, caranya seperti ini. Kalian agak tahan ke atas seperti ini. Kemudian kalian lepaskan pengaitnya. Nah, di sini untuk lebih memudahkan pada saat proses pengeluaran, kalian merengkan seperti ini ya. Kemudian kalian bawa keluar seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini kita sudah berhasil memisahkan tabung dengan casingnya atau bodinya. Nah, langkah selanjutnya kita akan buka tabung ini. Jadi tabung ini masih bisa kita buka dan kita akan cuci sekalian tabung di bagian dalamnya.
Nah, ini adalah penampakan dari tabung mesin cuci merek Daewoo Foron Loading kapasitas 7 kg. Langkah berikutnya kita akan buka tabung ini sekaligus nanti kita akan cuci pada bagian dalam. Nah, biasanya ini kotor dan berlumpur ya. Nah, langkah awal kalian bisa lepaskan karet bagian penutup luar ini. Congkel saja dengan menggunakan obeng min. Kemudian kalian angkat ke atas seperti ini. Nah, ini karet berhasil kita lepaskan. Kemudian keluarkan tali ya atau kawat pengikat seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita akan melepaskan motor pada bagian tabung ini. Jadi tadi belum kita lepaskan motornya. Kalian bisa gunakan kunci T8. Jadi di sini ada 2 buah pengikat, kalian lepaskan terlebih dahulu. Kemudian kalian juga bisa melepaskan beltnya untuk memudahkan proses pelepasan motornya. Nah, untuk melepaskan motornya kalian bisa ketok keluar seperti ini atau kalian congkel. Nah, ini motor berhasil kita lepaskan. Nah, langkah berikutnya kita akan buka atau lepaskan cover penutup tabung ini. Di sini ada 12 baut pengikat. Kalian bisa buka satu persatu ya. Jadi di sini dia menggunakan baut 8. Jumlahnya ada 12. Nah, kalian bisa lepaskan satu persatu. Nah, untuk membukanya kalian bisa ketuk-ketuk seperti ini. Kemudian kalian congkel dengan menggunakan obeng min. Lalu kalian angkat ke atas cover seperti ini. Nah, ini adalah kondisi tabung yang tidak pernah dicuci dan tidak pernah di maintenance ya. Jadi di bagian dalam itu ketika kita mencuci pakaian itu ada sisa-sisa residu atau sisa sabun ataupun kotoran hasil cucian yang kita lakukan, itu sebagian itu terbuang dan ada sedikit yang menempel di tabung ini. Jadi lama-kelamaan dia semakin banyak dan menyebabkan lumpur seperti ini. Nah, ini sudah kita bersihkan, jadi kondisinya untuk proses pembersihan kita skip. Nah, idealnya bentuk itu seperti ini, jadi dia mengkilat luar dalam. Ini adalah tabung yang bersih. Jadi kalau misalnya teman-teman punya mesin seperti ini, minimal 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali dibongkar, dibersihkan, supaya pada saat mencuci itu memang benar-benar bersih. Terkadang jika ini tidak kita bersihkan, kita habis mencuci bukannya bersih malah ada sisa lumpur. Nah, itu adalah salah satu indikasi tabungnya itu kotor. Nah, jadi perlu dibersihkan seperti ini. Nah, untuk proses pembersihan kita skip karena kita di sini temanya adalah disassembly atau bongkar sebuah mesin cuci, dan ini sudah kita bersihkan semua, tinggal kita rakit. Oke, untuk proses disassembly sampai di sini sudah selesai. Untuk proses assembly mungkin nanti ada video terpisah. Dan untuk proses perbaikan modul nanti di video yang kedua. Semoga ini menginspirasi, selamat mencoba dan semoga sukses.